Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai pelaksanaan praktikum mesin listrik jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Industri, Institut Teknologi Aditama Surabaya tahun 2021. Saya selaku Kepala Laboratorium Mesin Listrik Yulianto Agung Prabowo. Objektif yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, yang selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum, yang ketiga adalah modul praktikum, yang keempat adalah mekanisme pelaporan, yang kelima adalah penilaian, dan yang terakhir adalah penutup. Pendahuluan, bahwasanya memang situasi pandemi itu masih terus berlangsung ya. Oleh karena itulah membatasi setiap aktivitas, dalam hal ini juga aktivitas kegiatan belajar mengajar, termasuk di dalamnya adalah praktikum. Selain itu juga masih beberapa kelas itu dilakukan secara jarak jauh atau online ya, khususnya mungkin kelas malam, dan peserta yang ngikutin praktikum mesin listrik juga terdapat kelas malam. Oleh karena itulah maka cukup berpengaruh besar dalam pelaksanaan praktikum mesin listrik pada tahun 2021. Nah, pada praktikum ini memang untuk tujuan utamanya sebenarnya adalah lebih kepada kegiatan lapangan untuk lebih memahami teori yang telah diberikan ya, pada mata kuliah mesin listrik seperti itu. Tujuannya adalah untuk menambah skill kaitannya dengan yang berkaitan dengan mesin listrik ya. Nah, dikarenakan kondisi tersebut, oleh karena itulah nanti untuk pelaksanaan praktikum mesin listrik tahun 2021 itu masih dilakukan ya dengan cara menggunakan simulasi, di mana simulasi tersebut itu disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya dari tiap masing-masing modul praktikum mesin listrik. Ya, untuk pelaksanaan praktikum sendiri itu nanti jenis pelaksanaan praktikumnya itu akan dikelompokkan masing-masing peserta yang mengikuti praktikum mesin listrik, di mana yang mengelompokkan itu nanti dari pengelola praktikum, dalam ini adalah laboratorium mesin listrik dibantu dengan asisten laboratorium mesin listrik. Kemudian untuk tools atau alat bantu dalam melaksanakan praktikum, di mana tadi sudah disampaikan pelaksananya menggunakan simulasi, oleh karena itu nanti menggunakan software MATLAB, khususnya nanti di sisi simulingnya, dan software MATLAB tersebut, setiap masing-masing modul itu sudah dipersiapkan ya. Jadi mahasiswa nanti tinggal merangkai saja masing-masing modul, kemudian nanti disimulasikan apa harus sesuai dengan apa yang telah diberikan. Dan untuk membantu kelancaran praktikum, berarti masing-masing kelompok itu nanti diberi kebebasan dan kemandirian untuk melaksanakan simulasi sesuai dengan petunjuk. Nah, jikalau misalkan mengalami kendala, maka bisa dibantu ya dengan dua asisten laboratorium mesin listrik ya, ini mesin listrik, dalam halnya ada dua, yaitu Devarinda dan Galang Abror. Nanti bisa kontak kedua orang ini untuk membantu dan mempermudah dalam proses simulasi. Dan petunjuk berkaitan dengan pelaksanaan praktikum setiap modul itu nanti akan diberikan link video tutorial ya, melalui channel YouTube saya. Kemudian juga dokumen-dokumen lain, khususnya adalah untuk laporan sementara, kemudian dokumen praktikum secara tertulis itu nanti akan
diakses di Google Classroom. Berarti nanti dalam Google Classroom itu mekanisme berkaitan dengan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan dalam melaksanakan praktikum secara online. Waktu pelaksanaan praktikum saya bagi menjadi skema seperti ini biar lebih mudah. Pertama, untuk modul pertama ya, modul ke-1 ini dimulai dari 13 sampai 20 Desember tahun 2021. Modul kedua itu setelahnya yaitu 20 Desember sampai 31 Desember tahun 2021. Kemudian modul ketiga itu tanggal 1 sampai 10 Januari tahun 2022. Selanjutnya, setelah melaksanakan praktikum dengan rentang waktu yang sudah saya berikan, nanti tugas terakhir adalah membuat laporan praktikum, laporan akhir praktikum. Nah, itu maksimal dikumpulkan tanggal 23 Januari tahun 2022. Ini laporan akhirnya yang sudah final. Nah, selain ada laporan akhir, nanti juga terdapat laporan sementara di tiap masing-masing modul praktikum, di mana laporan sementara untuk waktunya itu juga mengacu kepada waktu pelaksanaan praktikum dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Nanti pengumpulan laporan sementara maupun laporan akhir menggunakan fasilitas Google Classroom. Nanti diupload di sana hasilnya seperti apa. Modul praktikum itu ada 3. Modul pertama itu nanti berkaitan dengan transformator, khususnya adalah transformator nanti ada 1 fasa, kemudian 3 fasa, di mana masing-masing tersebut nanti terdapat kombinasinya, yaitu berupa kondisi berbeban maupun tidak berbeban, termasuk nanti dalam transformator 3 fase adalah berkaitan dengan skema belitan di sisi primer maupun di sisi sekunder yang akan divariasikan. Yang kedua adalah berkaitan dengan motor DC dan generator DC. Ini juga nanti ada variasinya dengan beban maupun dengan tidak berbeban. Yang ketiga terakhir adalah berkaitan dengan motor AC atau motor induksi, dan juga nanti adalah alternator atau generator DC. Ini kurang lebih modul praktikum dalam mesin listrik yang akan kalian lakukan simulasinya sebagai pelaksanaan praktikum secara online. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan mekanisme pelaporan. Tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya untuk pelaporan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah laporan sementara tiap modul. Nah, berarti dari ketiga modul tadi itu nanti akan dikumpulkan laporan sementara. Yang namanya laporan sementara berarti yang sifatnya adalah belum final ya, tetapi laporan tiap modul. Nah, komponennya apa? Pertama adalah yang perlu saya tekankan, laporan itu dilakukan oleh setiap mahasiswa, di mana pelaporannya itu menggunakan Google Classroom. Berarti nanti diupload di sana pelaporannya. Yang kedua adalah format modul. Berarti modulnya itu nanti format laporan sementara tiap modul itu nanti formatnya saya sudah berikan pada link keterangan atau deskripsi di video channel saya. Berarti setiap modul nanti akan terdapat tutorial bagaimana untuk mensimulasikannya. Kemudian juga di dalam deskripsi di video tersebut itu nanti bisa di-download berkaitan dengan dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan dalam pelaksanaan praktikum online. Entah itu dokumennya berupa modul, dokumennya berupa format laporan sementara, dan juga dokumennya juga bisa berupa berkaitan dengan modul tersebut. Nah, dalam hal ini adalah file MATLAB Simulink-nya itu nanti bisa di-download di sana. Yang ketiga adalah batas akhir laporan sementara itu sesuai sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Sebagai contoh untuk modul pertama itu mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 20. Berarti itu batas akhirnya seperti itu. Kemudian modul kedua itu berlanjut ya selama hampir rentang waktu selama 10 hari tiap modul. Ya, yang saya garis tekankan adalah
yang penting adalah batas akhir pengumpulan. Sehingga kalau misalkan modul pertama itu sudah dikerjakan dan dilaporkan lebih cepat dari deadline, kemudian ingin mengerjakan modul yang kedua, itu diperbolehkan. Yang penting patokannya adalah jangan lebih batas akhir untuk pengumpulan modul sementara untuk mengumpulkan laporan sementara tiap modul. Ya, bentuknya untuk laporan sementara tiap modul itu diketik sesuai dengan yang terdapat pada format laporan modul. Dan yang ketiga, terakhir, selain mengumpulkan laporan sementara, juga mengumpulkan video rekaman screen. Nah, berarti pada saat proses simulasi, ya, itu nanti direkam videonya, proses merangkainya seperti apa, proses running simulasinya, dan mencatat simulasi tersebut ke dalam tabel-tabel yang sudah saya berikan juga nanti di dalam tiap-tiap modul itu direkam dan diberikan deskripsi, entah deskripsi berupa audio, suara, atau berupa teks, ya. Nah, terserah seperti apa. Dan rekaman tersebut menunjukkan aktivitas secara berkelompok, karena untuk pengerjaan tiap modul itu merupakan tugas yang dilakukan oleh berkelompok, bukan individu. Jadi nanti ada gambar yang menunjukkan bahwasanya kalian memang membuat itu, melaksanakan simulasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah laporan akhir praktikum atau finalnya, seperti itu, yang saya tadi sampaikan maksimal pada tanggal 23 Januari tahun 2022. Ini laporan akhir praktikum itu dikerjakan oleh semua mahasiswa dan dikumpulkan juga melalui Google Classroom. Format laporan itu nanti sudah ada, bisa diakses di Classroom, saya berikan formatnya. Yang ketiga, berkaitan dengan apakah ditulis atau diketik. Nah, ini saya berikan kebebasan kepada kalian. Bisa diketik atau ditulis tangan. Asalkan dengan sebuah catatan. Satu, kalau misalkan diketik, jangan sampai plagiasinya terhadap teman yang lain atau plagiasi terhadap sumber-sumber luar itu melebihi dari 20%. Nanti saya bisa screening. Kalau melebihi dari 20%, maka saya anggap laporannya itu tidak mengumpulkan, atau boleh saya anggap bahwasanya tidak mengerjakan laporan tersebut. Dan yang jelas, ya, nilai bobotnya antara yang tulis tangan dengan ketik itu akan lebih besar ketika tulis tangan. Oleh karena itulah saya tekankan di sini kaitannya dengan pelaporan, jangan sampai lupa, dan saya garis bawahi di sisi sini. Nah, ini saya tadi sampaikan ya, batas akhirnya adalah tahun 23 Januari 2022 jam 00, lebih dari itu saya anggap tidak mengumpulkan. Untuk struktur penilaian ini presentasenya ya, dikarenakan nanti di dalam proses penilaian itu tidak hanya saya selaku ketua laboratorium, tapi juga nanti dibantu dengan dosen pendamping praktikum 1 dan 2. Untuk pendamping praktikum 1 itu ada Bu Trisnawati SPD MT, kemudian untuk dosen pendamping praktikum kedua ada Ibu Titi Suheta STMT. Selain itu juga nanti terdapat asisten laboratorium, itu untuk laporan modulnya. Nah, selanjutnya untuk laporan akhir ya, juga nanti merupakan penilaiannya, bobotnya itu saya berikan untuk ketua laboratorium, dalam hal ini saya juga pada dosen pendamping praktikum. Ya, oleh karena itulah nanti jangan sampai kalian tidak mengumpulkan laporan, entah itu laporan sementara tiap modul ataupun laporan akhir praktikum, di mana bobotnya antara laporan sementara dengan laporan akhir praktikum itu berbeda. Untuk laporan sementara tiap modul itu 40%, untuk laporan akhir praktikum itu 60%. Jadi di antara dua laporan ini akan saling mempengaruhi berkaitan dengan penilaiannya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa kembali. Audio Jungle.